Halo semuanya, selamat datang di video saya, Gary Alfian Immanuel, di mana di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit hasil pengerjaan ujian tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Risiko. Sebelumnya, saya izin perkenalkan diri lebih lengkap terlebih dahulu. Saya Gary Alfian Immanuel dengan NIM 142230096. Baik, di penilaian tengah semester ini, di kelas saya diminta untuk mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang mungkin ada di salah satu emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, di sini saya memilih eh, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten ICBP yang bergerak di industri konsumsi fast moving consumer goods. Nah, ICBP ini sendiri itu memproduksi dan memasarkan berbagai produk makanan dan minuman. Nah, misalnya seperti mie instan, itu ada Indomie, Sarimi, Supermie, dan ada produk dairy, itu seperti Indomilk, Cap Enak, Milkwat. Kemudian di makanan ringan itu ada Citato, Kitela, Jets, dan minuman seperti Cioca, Club, dan Frutamin. Nah, setelah saya memberikan informasi secara general mengenai profil emiten dari ICBP ini, selanjutnya saya masuk ke dalam identifikasi resiko, di mana di identifikasi resiko ini saya mengambil 4 poin utama, di mana yaitu yang pertama itu ada risiko kepatuhan atau compliance risk, itu terkait risiko-risiko kepatuhan. Nah, risiko yang mungkin terjadi, yang pertama itu adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan BPOM dan standar hal MUI, serta adanya perubahan peraturan pemerintah terkait bahan baku impor yang bisa berpotensi akan terkena sanksi hukum. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada risiko pengendalian atau control risk, di mana di sini itu lebih seperti risiko kegagalan sistem kontrol kualitas produksi dan kesalahan laporan akibat lemahnya kontrol internal yang dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan eh, para investor. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada risiko bahaya atau hazard risk, yang dimana contohnya itu misalnya ketika eh, suatu perusahaan itu mungkin eh, kemungkinan terjadi adanya kecelakaan seperti kebakaran atau ledakan di fasilitas pabrik, dan adanya mungkin risiko kecelakaan kerja dan kontaminasi produk di lini produksi yang bisa menyebabkan kerugian aset dan gangguan operasional. Oke, yang terakhir itu ada resiko peluang. Di sini itu membahas tentang opportunity risk, yang dimana peluang suatu emiten atau perusahaan dari resiko yang muncul. Nah, misalnya dari resiko yang muncul itu akan memberikan peluang kepada perusahaan atau emiten itu untuk melakukan ekspansi ke pasar baru, bisa ke negara-negara baru ataupun daerah-daerah baru. Nah, dan selain itu, selain melakukan ekspansi, perusahaan itu juga bisa melakukan namanya inovasi produk, di mana hal itu dilakukan untuk mengikuti tren konsumen sehingga bisa berpotensi dalam peningkatan pendapatan dan pangsa pasar. Oke, mungkin untuk identifikasi risiko demikian. Nah, yang selanjutnya di sini itu ada likelihood dan impact, di mana di sini kita bisa melihat penilaian akan likelihood dan impact dari masing-masing risiko yang mungkin tadi sudah saya sampaikan semuanya. Nah, di sini itu yang pertama itu ada ketidakpatuhan terhadap BPOM atau halal, di mana eh, ini bisa terjadi dan impact-nya itu severe, di mana keterangannya itu yaitu dapat menyebabkan penarikan produk atau recall dan terkena denda atau sanksi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada perubahan regulasi bahan baku impor yang likely atau sering terjadi, yang dimana impact-nya itu moderat,
sehingga meningkatkan akan meningkatkan biaya produksi dan bisa menyebabkan penundaan distribusi. Selanjutnya yang ketiga itu ada gagal kontrol kualitas produk yang dimana ini bisa terjadi dan impactnya itu katastrofik yang dimana keterangannya itu bisa menimbulkan krisis reputasi pada perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu adanya kesalahan laporan keuangan yang dimana di sini unlikely unlikely terjadi, unlikely happen atau jarang terjadi. Nah, impact-nya itu severe, yang dimana dampak dari kesalahan laporan keuangan ini yaitu akan berdampak dari hukum dan reputasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada risiko terkait kebakaran dan kecelakaan pabrik yang dimana hal ini mungkin masih cukup jarang terjadi, tapi impact-nya katastrofik. Ya, dimana ketika terjadinya kebakaran ataupun kecelakaan pabrik, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kerugian yang besar dan penghentian produksi untuk beberapa waktu. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada kontaminasi produk, di mana hal ini masih bisa untuk terjadi dan dampaknya itu masih severe dan eh, hal yang hal yang akan ditimbulkan dari adanya risiko ini yaitu penarikan produk atau recall tadi dan perusahaan atau emiten ini akan terkena sanksi dan denda dan adanya hilangnya kepercayaan dari para konsumen atau masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada ekspansi pasar di mana hal ini cukup sering terjadi dan impact-nya itu moderat di mana eh, potensi pertumbuhan di negara-negara dan internasional itu akan cukup berpengaruh pada ekspansi ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada inovasi produk yang lebih sering lagi terjadi dan impact-nya itu moderat, yang dimana eh, dengan adanya resiko ini akan berdampak pada perusahaan dan emiten itu dalam menjaga daya saing dan meningkatkan brand value dan penjualan mereka. Nah, selanjutnya setelah membahas likelihood dan impact-nya itu penilaiannya, di sini ada risk matrix atau visualisasi dari likelihood dan impact tadi, di mana untuk catastrophic sendiri itu yang paling jarang terjadi itu ada di kebakaran pabrik dan possible atau kemungkinan untuk terjadi itu ada di gagal kontrol kualitas, sementara di likely dan almost certainnya itu tidak ada, dan di severe itu untuk yang cukup jarang terjadi itu pada kesalahan dalam laporan keuangan karena ya seperti yang kita tahu dalam laporan keuangan sudah terdapat struktur dan aturan dalam melaporkan kinerja perusahaan sehingga untuk kesalahan laporan keuangan ini bisa sangat jarang terjadi. Dan di bagian possible dari impact yang sebenarnya itu ada ketidakpatuhan akan BPOM atau halal dan kontaminasi produk, sedangkan di like dan almost certainnya itu tidak ada. Dan untuk di moderatnya, unlikely dan possible tidak ada, dan di likely itu perubahan regulasi bahan baku impor dan ekspansi pasar, dan yang sering terjadi itu inovasi produk. Nah, jadi mungkin dari risk matrix ini lebih ke visualisasi dari penilaian likelihood dan impact tadi. Nah, kita selanjutnya selanjutnya di sini itu membahas tentang prioritas risiko di mana di eh, bagian ini diminta untuk mencari risiko yang eh, lebih diprioritaskan untuk ditangani atau dikontrol. Di mana di sini saya memilih risiko gagal kontrol kualitas produk, di mana dengan risiko ini akan sangat langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap merek.
Nah, misalnya ini seperti kasus Indomie, yang dimana itu sempat terjadi dalam beberapa tahun lalu, di mana ada isu terkait kandungan etilen oksida atau ETOE di produk mie instan Indomie yang terjadi di Taiwan dan Malaysia. Nah, dari kejadian ini itu pastinya heboh karena tershare melalui sosial media dan eh, berdasarkan penemuan dari Departemen Kesehatan Taipan itu terdapat kandungan ETO tadi. Nah, jadi pada dasarnya dari Departemen Taiwan ini itu tidak memperbolehkan adanya ETO pada pangan. Nah, jadi meskipun pada dasarnya setiap negara itu memiliki standar masing-masing dalam kelayakan ekspor, hal ini tetap menjadi perhatian bagi para masyarakat karena bersangkutan dengan kesehatan. Jadi langkah mitigasi yang bisa segera dilakukan oleh ICBP adalah dengan melakukan tinjauan ulang terkait produknya dan tentunya ICBP telah memastikan produk yang akan dipasarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk serta telah tersertifikasi. Nah, selanjutnya di sini masuk ke dalam analisis risk bowtie di mana dari bowtie ini saya mengambil resiko terkait kontaminasi produk, di mana risiko kontaminasi produk itu merupakan salah satu ancaman paling kritis bagi perusahaan makanan seperti misalnya ICBP ini, karena berdampak langsung pada kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen. Nah, jadi dalam diagram Bolte ini, penyebab yang dapat memicu terjadinya kontaminasi itu antara lain seperti adanya bahan baku yang tercemar, peralatan produksi yang tidak higienis, dan kurangnya pengawasan oleh tim quality control. Nah, dampak yang ditimbulkan bila risiko ini tidak terkendali adalah akan adanya penarikan produk atau produk recall, kemudian hilangnya kepercayaan konsumen tadi terhadap merek misalnya tadi Indomie atau produk sejenisnya, serta sanksi atau denda dari Badan Pengawas Pangan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk mencegah dan mengurangi dampak tersebut, terdapat kontrol dan mitigasi yang dapat dilakukan seperti penerapan HCCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points dan GMP yaitu Good Manufacturing Practice yang memastikan kebersihan dan keamanan di setiap tahap produksi. Nah, selain itu bisa juga dilakukan audit kebersihan rutin serta sistem pelacakan batch atau traceability yang memungkinkan perusahaan dalam melacak asal-usul bahan dan produk dengan cepat jika terjadi masalah. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai hasil pengerjaan ujian tengah semester saya. Sekian dan terima kasih.